Ibu, saya tunggu di tempat sampah ya. Saya sudah bawa 20 truk mau saya angkut. Ibu kalau galak-galak saya bawa ke Gakum DPR, ke Gakum. Galak-galak, Bapak ini aku lagi di jalan. Enggak, ya Ibu santai aja ngomongnya, jangan sombong amat. Kalau Ibu sombong-sombong amat, saya suruh Dirjen Gakum yang nanganin Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi begitu kok Ibu nadanya tinggi banget sama saya. Aduh. Ya, maaf Pak, tadi tuh bilangnya Pak siapa yang nelponnya? Siapapun yang telepon itu harus dihargai. Jangan lihat jabatan, Bu. Hai teman-teman, kita mau melihat daripada kegiatan Bang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ternyata Bapak ini sudah dari dulu ternyata bekerjanya seperti itu. Jadi bukan baru-baru ini karena dia seorang gubernur dia melakukan itu. Ternyata sewaktu dia masih anggota DPR juga dia sudah melakukan kerja giat itu, kerja nyata itu. Tidak pandang bulu siapa yang menentang peraturan, memang dia akan berikan ganjaran seperti itu. Jadi bukan baru-baru ini ternyata. Jadi memang yang muncul baru-baru ini dari Sabang sampai Merauke ini, semua orang dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi melihatnya. Memang dia sangat hebat ya. Kalau kita lihat dia punya cara kinerja dia yang begitu tangguh di lapangan ya. Dia tidak pandang bulu capek atau bagaimana. Dia coba kita lihat kadang-kadang dia pakai kaos juga dia datang ke lapangan ya kan. Bukan seperti gubernur-gubernur yang lain itu. Gubernur-gubernur yang hanya bergaya-gaya aja dengan topi-topinya, dengan pangkat-pangkatnya itu di lengan. Jadi datang ke kantor cuma hanya dipakai mobil-mobil mewah, hampir di kantor nggak nampak lagi, udah duduk di kantor aja sampai seharian begitu, nggak pernah turun ke lapangan. Memang inilah sebagai panutan memang betul-betul dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia lah. Kalau tidak ada yang meniru ini ya berarti tak usah lagi punya gubernur, tak usah punya bupati. Berarti ya udahlah, tak ada, percuma saja. Ya memang ini satu-satunya, memang inilah satu-satunya role model, inilah sebagai contoh untuk sebagai seorang pemimpin daerah itu, termasuklah ya salah satunya adalah gubernur. Ya kalau memang gubernur itu sudah kacau di satu provinsi, satu daerah itu, ya bupatinya, camatnya, wali kotanya sudah ngawur semua itu, pasti sudah kerjanya nggak benar gitu. Ya kalau sudah gubernurnya aja sudah out-outan, sudah ogah-ogahan, sudah tak benar lagi itu bawahnya itu. Siapa lagi mau diharap memimpin satu provinsi? Gubernur saja sudah nggak benar begitu. Gubernur aja sudah tak betul kinerjanya itu, apalagi di bawahnya. Jadi memang inilah sebagai role model ya. Kalau memang gubernur-gubernur di Indonesia ini tidak ada yang berubah untuk meniru gayanya Pak Deddy ini, ya memang saya tak mengerti lagi bagaimana Indonesia ini nanti ke depan. Jangan berharap Indonesia ini akan maju, Indonesia emas. Itu bohong, itu nihil itu kalau seperti itu. Kalau memang tidak bisa gubernurnya saja bergerak cepat atau memang bekerja keras untuk membangun daerahnya. Jadi inilah salah satu contohnya. Jangankan gubernur di mana-mana ya, wali kota saja. Enggak usah wali kota, camat saja. Camat aja hanya duduk aja di kantornya itu. Masuk ke dalam itu sudah satu harian di situ. Pernah ada koreksi RW-nya, RT-nya, lurahnya. Pernah itu diperiksa itu. Pernah dia jalan begitu darah-darahnya itu. Itulah bobroknya ini pemimpin Indonesia ini. Jadi apa mau diharap lagi sama pemimpin Indonesia kalau seperti itu? Jadi semoga aja. Inilah contohnya. Mari kita lihat videonya daripada Bapak Deddy ini yang selama dia masih bupati dulu, dia ternyata sudah bekerja keras dengan menyelesaikan suatu masalah. Dia tidak peduli siapapun orangnya. Dia akan memberikan sanksi kalau memang betul-betul melanggar. Silakan kita lihat ini videonya. Habis ini dia buang limbah oleh siapa, dikelolanya, buangnya kemana lagi? Jangan sampai terjadi yang seperti ini lagi di tempat lain gitu loh. Tapi ya sudahlah, orang ini kan kadang-kadang ragu. Itu saya loh, pada saya, apalagi sikapnya pada yang lain. Ada kalimat yang bertanya, Bapak baru tahu sekarang ya? Itu kan sudah lama loh. Kalau sudah lama kenapa dibiarkan? Justru ketika ketahuan saya beresin, tidak dibiarkan.
Itu yang kalimat yang membuat saya barusan agak sedikit emosi. Pan, dibikin berita acara, Pan. Tidak serang pembukti anu si Enggak, ini main-main saya. Dibikin berita acara aja. Itu dibikin berita acara aja. Saya sih tadinya mau ngeberesin. Ini mau saya tarik ke atas. Nggak bisa. ini palurang apa? Oh, Rah. Kumaha dongengna ieu teh? Ayo runtah numpuk di dia. Mohon ka. Ieu teh kan perusahaan kemudian kontrak limbah. Kemudian yang kontraktor limbahna buang ke dia. Nu kontraktor limbahna saha? Tapi tadi ditegur, Pak. Nah, terus? Jadi mah tanpa habis. Pas 2 kali pabrik tegurnya, Pak. Ya nggak bisa kan ini bukan kan peruntukannya bukan untuk tembang buangan sampah. Ai kontraktor limbahna saha? Tapi habis terang, Pak. Kontraktor limbahna teh tanah pinu gaduh. Tanah ieu teh, Pak. Ai prosesnya dulu tapi ka mana? Enggak acan, Pak. Jadi mah nembe kamari ya bikin dengan nembe terang aya di dieu teh. Ke sini. Terus dipanggil Pak, mungkin serang etana sareng Pak Idatna. Nu ningat. Difotoin Om. Nanti dibikin berita acara bobot limbahnya berapa. Nanti diangkut, tapi di TPA nah jangan dulu dibakar, dipisahkan, bunuhkan. Oh ngebuangin lah ulah dibikin serang lagi. Iya pisahkan, kan bisa jadi barang bukti, buang itu barang bukti. Heeh. Ini terus ngomong di, Hah? terus ngomong di tag. Ya udah, Iya. nggak apa-apa. Ayeuna diantar, terus bicut deui terus malah ke sana. Kayak malah buang limbah D3 di dieu. Pan Bu Itana panggil coba Pan. Tadi kalah nyerang ke saya. Nyerang ke saya. Bapak baru tahu itu kan sudah lama. Kenapa nggak diberesin? Ya kumaha orang buang limbah pabrik kok bisa di dia? Ya Pak. Jadi kita teh udah ini Pak, Ah. udah ke sana sidak langsung malah menyuruh diangkut, Ah. sudah ada kesanggupan. Sampai sekarang udah lama Pak. Ini nggak diproses. Kita sedang diproses. Saya ke Gakum aja. Siap. Dilimpahin ke penegakan hukum kementerian aja, jangan di sini. Memang ini ada pelanggaran pencemaran. Iya. 1 tahun sanksinya. Gitu. Si Ibu Itanya saya telepon, di telepon teh malah, Bapak baru saya makan niatnya juga nggak mau ngomong-ngomong hukum. Saya masalah beresan segitu Pak. Tapi jangan nadanya begitu. Sebenarnya sudah kita tegur kemarin Pak. Dan Nggak mau, tetap nggak dijalankan. Pihak ketiga ada yang lanjut. Ya tetap aja. Dia kan harusnya memberikan kontrak pada pihak ketiga yang memenuhi kualifikasi. Ya, memang. Memang sudah diarahkan. Pihak ketiganya punya sertifikasi tidak? Oke, KB pabrik yo. Asal buka kebon, buang kacau kan. Ya. Sudah kita sampaikan walaupun tanah pribadi tidak boleh. Tidak buang boleh kan? sampah. Iya. Menurut aturan nggak boleh kan? Boleh Pak. Apalagi ini kan jenis komersil ini dari pabrik. Iya, limbahnya kan limbah perusahaan. Dari Bapak ke sini jumlah barang buktinya berapa? Disimpan nanti dikasih polis lain di TPA anak. Ayah deh. Tadi Abi ayah. Di perhitungan ini. Jadi saja. Ya, nanti kan Veritasi. Nanti kita yang ini ya. Bro. Ini pabrik buku yang buang sampah ke sini ya? Iya. Kenapa buang sampahnya ke sini? Soalnya kemarin buang itu jadi Kemana? buangnya sebetulnya nggak tahu kalau di sini. Kemarin ya kan Pak. Itu punya kontrak. Enggak. Jadi Ini tanahnya bukan tanah saya sih Pak. ya bukan, ya. Tapi kan nggak boleh dong buang limbah. Kan limbah ada aturannya. Iya. Ini numpuk udah lama Bu. Makanya ibu saya tadi agak kesel sama ibu. Saya bilang Bu, saya benerin sampah, ibu nadanya tinggi. Bapak kan itu sudah lama, ya kenapa nggak diberesin? Saya tuh datang ke sini, Bu. Tujuannya untuk ngeberesin, nggak untuk apa-apa. Dan saya datangin perusahaan ibu hanya untuk ngingetin, jangan ulangi segitu aja. Iya.
Tapi kalau gini saya mau bawa ke Dirjen Gakum tuh. Nanti berat loh perusahaan ibu kena. Kenapa nggak ada upaya? Kan tahu nih, perusahaan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya tidak memiliki kualifikasi pengelolaan limbah, tapi dipercaya untuk buang limbah. Tahu kan buangnya ke sini? Kenapa nggak dievaluasi dan perusahaan mengambil langkah untuk membersihkan? Dan ini dibakar loh, sebagian loh, biar dibakar. Sampai kami dari ini nggak akan cukup 20 truk yang sering datang. Saya mah orangnya baik, Bu. Nggak ada pikiran saya jahat dalam hidup saya. Saya selalu ingin beresin lingkungan ini bersih. Segitu aja kok niat awal. Tapi begitu kok ibu nadanya tinggi banget sama saya. Aduh. Ya, Pak, Pak tadi tuh bilangnya Pak siapa yang nelpon ya? Siapapun yang telepon itu harus dihargai. Jangan lihat jabatan, Bu. Kan gitu loh. Jangan lihat jabatan. Siapapun yang telepon ibu harus dihargai. Jangan lihat jabatan. Saya kan nggak pernah kenalin diri orangnya. Kan tapi sebelumnya saya WA. Gitu loh, kok ibu nadanya tinggi, orang mau bantu kok malah dimarahin sih. Saya lagi di pramuka lagi gini jadi. Kan bisa berhenti. Ya maaf Pak. Ini kenapa saya beresin? Karena terlalu lama. Ini udah berapa tahun? Buangnya. Nah, Buangnya tuh baru kemarin sih Pak. Enggak tahu. kami cuma ada di sini. Saya Jatiluhur. Saya waktu ngejabat Oktober memang. Tapi Saya- sebelumnya sudah ini udah ada Pak. ya. Saya sempat kebetulan tegur jadi Pak RW di Agus. sini. Apa Kemarin. gitu? Apa Ya alasannya tanah dia. Saya ini kan limbahnya takut limbah P3, campur obat-obat takut mengganggu. Sempat dibakar. Bu. Sempat Banyak saya 2 kali yang tegur komplain. Pak Agus. Tapi buangnya bulan bukan lama ya Pak. Kalau Bulan- waktu saya Ini ngejabat. kapan buangnya Pak? Buangnya ada bulan apa? Ya udah. November. Hah? buang, Desember. Ya? Sudah buang. Udah lama? Sebelum itu, sebelum Oktober sudah Om, buang. buangnya udah berapa lama? Ketahuan pas ketika kita merayakan Hari Kopri, Pak. Pas ada bulan lewat. Ketahuan. Ketahuan. Berarti kan udah lama. Hari Korfil kan udah hampir sebulan. Dan ini barang lama kok. Kalau lihat dari bawah tuh barang lama. Barang tahunan. Memang di sana numpuk sih Pak, di PT-nya tuh kan membatu, jadi dikerep pakai beko yang. Kenapa ibu nggak kerja sama misalnya dengan dinas lingkungan hidup? Dia lagi berupaya sekarang, kemarin kan dari kemarin baru. Gitu loh. Apa? Atau pada perusahaan yang punya kualifikasi pengelolaan limbah. Kalau racun gimana ini? Kalau racun jadi masalah. Saya orangnya nggak bisa dibohongin loh. Maaf Pak, tadi lah yang telepon tak pikir soal nggak ada namanya. Nggak Bu, kalau pengelolaan sampah nggak boleh ibu bikin kerjasama bukan pada lembaga yang punya sertifikasi pengelolaan. Iya. Nanti kerjasama sampah kalau Karang Tarumnya dibuangnya di mana saja. Dia tidak punya manajemen. Ini sama orang dibuangnya di mana saja. Kan ibu kalau mengalami kesulitan kan bisa dengan dinas lingkungan hidup. Kalau yang racun ya tinggal dengan perusahaan yang punya kualifikasi pengelolaan sampah. Iya Pak. Ayo beko teh. Dah jalan, dah beres. Ibu orang mau bantu ibu, ibunya galak sama saya. Kaget kali ya. Soalnya lagi riuh tadi Pak lagi. Wah, tapi bersikap baik harus sama siapa saja, Bu. Nggak Iya. boleh hanya karena untuk Dedi atau siapapun harus dihargai. Iya, iya. Baik. Sebarang orang. Kan? Hitung, pokoknya hitung nggak sebarang orang. Nyangges hitung anaknya tapi kangges. Oh, wah, aing mah rumus gratis aing mah. Wah. Moal teman minta ka pabrik duit nanti moal. Boga Kapal urang Pak. Lumayan pisan tuh urang. oh. Mulangkeun nu kamari ge can gableng. Lapangan sok lalu. Oh, kenapa? Tapi sopan bukan hanya untuk pejabat, Bu. Untuk siapapun yang telepon kita bersikap sopan. Ibu mah pusing ku karyawati namanya. Kalau saya emang nggak ada soal. Ayo, jalan. Gitu loh tadinya. Saya menemuin hanya untuk
ngingetin, habis ini dia buang limbah oleh siapa, dikelolanya, buangnya kemana. Oke teman-teman, demikianlah daripada cuplikan cara kinerjanya Bang Dedi ini, yang mulai dari dia menjadi anggota dewan sampai dia bupati, sampai dia gubernur sekarang. Saat ini dia tetap melakukan gebrakan-gebrakan kinerja nyata, dan dia tidak pandang bulu siapa yang melakukan kesalahan. Dia mau polisi, mau tentara, mau jenderal, mau preman, mau ormas, pokoknya dari segi manapun kalau dia melanggar aturan bagi dia itu adalah tetap bersalah dan tetap dibuat daripada hukuman, begitulah. Jadi tidak ada istilah kompromi sama dia. Memang inilah yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia ini saat ini. Tidak perlu ada kompromi, mau teman, mau saudara, mau siapa saja, satu partai kah, satu organisasi kah, yang penting salah itu akan ditegur dan diberi sanksi. Itu namanya baru betul-betul seorang pejabat ataupun pemerintah. Itulah kita selama ini yang kita inginkan, yang kita dambakan sebagai seorang pemimpin di daerah, atau begitulah pemimpin di negara pun bisa seperti ini sebenarnya. Jadi memang baguslah, mudah-mudahan lah Bang Dedi tetap komitmen dengan cara dan sistem dia bekerja yang begitu keras untuk melakukan pekerjaan di daerah. Semoga Bang Dedi nanti di hari-hari akan datang atau di tahun-tahun yang akan mendatang menjadi lebih tinggi daripada jabatannya seperti presiden ataupun wakil presiden, jadi supaya bisa dia artinya membenahi negara ini. Terima kasih. Kontraktor limbahnya sah Bang Dedi.